Demokrat kalau jadi pemimpin pemerintahan itu selalu membuat dunia kacau. Jadi saya mau ulangi misalnya, suatu Kennedy, Demokrat, kemudian diganti Lyndon B. Johnson, Demokrat, Pak Karno tidak nurut, Pak Karno selesai. Kemudian Pak Harto tahun 98 selesai karena nggak nurut Amerika, presidennya Clinton adalah Demokrat. Kemudian Timor Timur lepas dari Indonesia waktu Pak Habibie, presidennya juga Demokrat, gitu ya. Kemudian tahun 2008-2009 Obama menyetak duit $1 billion, itu pun Demokrat. Jadi kalau Demokrat jadi, perangnya bukan di permukaan, tapi perangnya shadow, perangnya intelijen, gitu ya. Seperti dugaan kita bahwa Demokrat ini melakukan kecurangan versi Republik. Sekali lagi ya, terlepas jangan-jangan dua-duanya curang gitu ya. Ini kita masuk dulu ke gosip-gosip internasional. Kemudian yang kita mau ceritakan adalah sejak tanggal 6 Januari itu ada peristiwa menarik. Jadi undang-undang Amerika tuh menarik gini. Konstitusi ya, undang-undang dasar ya, konstitusi bukan undang-undang non-konstitusi. Jadi konstitusi Amerika tuh menarik. Jadi presiden itu harus dinyatakan tanggal 6 Januari oleh Kongres melalui Electoral College vote gitu ya. Nah, karena itu ada sebuah strategi yang menarik dari Donald Trump pada saat tanggal 6 tersebut, dia dengan hampir 500 juta followernya dan orang yang mendukung dirinya mengepung parlemen sehingga masuk ke dalam parlemen dan akhirnya persidangan itu ditunda. Kemudian mereka baru melanjutkan sidang jam 1 malam, kemudian jam 3 malamnya mereka memutuskan yang menjadi presiden Amerika adalah Joe Biden berdasarkan Electoral College vote gitu ya. Nah, ada hal yang menarik bahwa itu melanggar konstitusi Amerika karena pernyataan itu harusnya tanggal 6. Kalau jam 3 pagi sudah tanggal 7 gitu ya. Jadi sahabat semua, yang terjadilah konflik saat ini di Amerika karena keputusan Electoral College tadi melanggar konstitusi, itu versinya Trump. Nah, untuk supaya perjuangannya Demokrat dan Biden ini menang, karena dia udah tahu dia bisa pakai konstitusi tanggal 20, dilantiknya nanti tidak sah. Jadi mereka menggunakan strategi lagi, yaitu Nancy Pelosi itu adalah ketua DPR, kayak Puan lah sekarang. Ketua DPR ini melakukan strategi impeachment atau amendment 25. Nah, kalau di impeach, kalau dimaksulkan, itu persyaratannya adalah harus ada penggantinya gitu. Nah, second in command atau komando ketiga di negara Paman Sam itu adalah wakil presiden. Saat ini adalah Mike Pence. Sebelum di impeachment itu keluar, apa yang dilakukan oleh itu Mike Pence-nya diminta mengundurkan diri gitu ya. Jadi saat ini Mike Pence sudah mengundurkan diri. Jadi kalau hari ini ternyata impeachment keluar, maka tongkat komandonya kan harusnya ke wakil presiden, tapi wakil presiden mengundurkan diri. Jadi balik lagi ke Trump lagi gitu ya. Nah, itu strateginya. Ini sekali lagi, ini benar-benar canggih ini mereka bermainnya. Jadi saya ingin teman-teman itu mengerti bahwa mengelola negara yang udah ratusan tahun seperti Amerika yang hampir 250 tahun merdeka itu, mereka sudah punya banyak sekali rule atau aturan-aturan supaya negara mereka tetap intact atau utuh. Nah, Indonesia ini baru 75 tahun, masih muda. Jangan menganggap bahwa Indonesia 200 tahun lagi ada atau 500 tahun lagi ada gitu ya. Maksudnya begini, selama undang-undang konstitusi kita itu tidak berubah mengikuti zaman, ini mendadak bisa menjadi batu sandungan atau menjadi hal yang tidak everlast gitu ya. Nah, balik lagi ke sejarah Amerika yang sudah peristiwa seperti Trump ini juga terjadi di 1861, 1864 sewaktu Abraham Lincoln menjadi presiden. Demokrat juga nyurangin, terus dia menerbitkan namanya Insurrection Act atau Undang-Undang Martial Law atau Undang-Undang Militer yang dikeluarkan
tahun 1807 dan untuk membuat impeachment, sekali lagi untuk membuat impeachment atau pemakzulannya Trump tidak berhasil, apa yang dilakukan oleh Trump adalah dia buat dulu Insurrection Act-nya, dia tanda tangani, dia terbitkan namanya Executive Order bahwa negara sekarang dalam keadaan darurat. Jadi karena negara dalam keadaan darurat, negara sekarang dikelola oleh militer, oleh Pentagon gitu. Jadi ini perangnya menarik, perangnya antara patriotik nasionalis disebut military political force atau kekuatan politik militer dengan globalis demokrat yang civil political actionnya. Jadi ini adalah civil lawan militer di Amerika saat ini dan Trump didukung oleh militer. Jadi civil lawan militer ini yang terjadi di Amerika saat ini, dan sebagai pemegang mandat konstitusi tertinggi yaitu POTUS, President of the United States of America, dia menerbitkan executive order memberikan jabatannya kepada militer. Jadi sewaktu impeachment ini terjadi terhadap Trump, Nancy Pelosi bisa dianggap melakukan tindakan kriminal, dia bisa dipenjara 20 tahun. Sekali lagi ini Amerika sangat-sangat ngeri sekali pertumbuhannya, dan ini akan berefek ke Indonesia. Dan saya pikir teman-teman, Anda pikir apa hubungannya Amerika sama Indonesia, apa hubungannya sama dinaran, apa hubungannya sama rupiah gitu ya. Nah ini nanti kita akan sampai ke sana. Oke, teman-teman, itu adalah prolog. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi kok Amerika benar-benar ingin ditumbangkan gitu ya? Apa sih yang membuat sejarah sampai Amerika itu saat ini menjadi kacau? Dan saya berharap sebenarnya Amerika belah dua gitu ya, perang belah dua, dan pada saat itu Indonesia mengambil kesempatan untuk menyalip di tikungan untuk menjadi menaklukkan Amerika dan melakukan Tiongkok gitu ya. Saya adalah mungkin satu-satunya orang yang sangat ambisius yang membuat Indonesia harus menang. Jadi Anda lihat bahwa pertama kalau di Bosman itu kan di pojok kanannya ada tulisan Indonesia menang. Terus sekarang di Naran kita lagi promosikan rupiah menang gitu ya. Terus di Santara Anda akan lihat di pojok kanannya tulisannya UKM menang. Terus nanti kita ada video narasi, jadi seperti tapi untuk anak-anak, jadi dongengin. Jadi sejarah-sejarah Indonesia, saya tahu anak-anak Indonesia nggak sempat baca buku, udah main gadget, nggak ada sejarah. Jadi kita selama 3-7 menit sejarah bangsa, pelajaran-pelajaran kekayaan daerah seperti cerita-cerita rakyat, folklore, itu kita dongengin, kita bacain, saya bacain. Jadi ujung kanannya adalah anak Indonesia menang. Jadi kita akan serang semua ini karena untuk membuat Indonesia menang dengan berbagai cara. Salah satunya adalah serangan lewat udara, yaitu kita sebut dengan battle space. Jadi saya minta tolong teman-teman untuk mempromosikan Dinaran ini sebagai platform dari rupiah menang. Nanti kita akan sampai sana. Sebelum sampai ke sana, saya minta teman-teman untuk menyadari kenapa saya menggiring rupiah menang. Itu adalah nomor satu, sejarah bahwa hampir ratusan tahun dunia ini dikuasai oleh segelintir family saja gitu ya. Dan kita tahu di tahun 1900 ke bawah, jadi 1800 sekian, mata uang dunia adalah pound sterling. Dan yang menguasai juga keluarga A itu aja gitu ya. Dan keluarga ini menganggap pound sterling itu sudah mulai korup, udah mulai nggak jujur. Dia bilang dia harus punya suatu negara lagi yang dia akan kendalikan, dan dia putuskan namanya Amerika. Sehingga di tahun 1910 mereka memutuskan mengajukan ke Kongres, kebetulan Partai Demokrat dan Republik yang menjadi kongres terbanyak, untuk mengusulkan dolar untuk menjadi world currency. Itu sederhananya. Tapi banyak yang nggak setuju karena mereka masih agennya British atau England atau Inggris. Terus cerita ini berlanjut, dia ada peristiwa yang membuat Demokrat suaranya kalah, Republik akhirnya menandatangani, akhirnya disetujui, dan 35 tahun kemudian 1945 dolar menjadi world currency. Itu ya, saya mungkin sudah ceritakan berkali-kali. Saya mau lewatin terus. Terus berlanjut, ternyata dolar pun tidak amanah. Puncaknya adalah waktu tahun 2009, 2008,
di zaman Demokrat kalau jadi pemimpin pemerintahan itu selalu membuat dunia kacau. Jadi saya mau ulangi misalnya, suatu Kennedy, Demokrat, kemudian diganti Lyndon B. Johnson, Demokrat, Pak Karno tidak nurut, Pak Karno selesai. Kemudian Pak Harto, tahun 98 selesai karena nggak nurut Amerika, presidennya Clinton adalah Demokrat. Kemudian Timor Timur lepas dari Indonesia waktu Pak Habibie, presidennya juga Demokrat, gitu ya. Kemudian tahun 2008-2009 Obama menyetak duit billion dollar, itu pun Demokrat. Jadi kalau Demokrat jadi, perangnya bukan di permukaan, tapi perangnya shadow, perangnya intelijen, gitu ya. Jadi mereka punya economic hitman yang nyerang Venezuela, mereka punya economic hitman yang nyerang ASEAN di tahun 97, gitu ya. Saya akan cerita panjang tentang Demokrat, kenapa yang saya bilang begitu Biden jadi. National threat di Indonesia besar sekali, gitu ya.